Kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah merupakan alat pemersatu dari bangsa kita, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dan filsafat yang terdiri dari mulai sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, khusus untuk kita di dunia pendidikan, apalagi dengan kurikulum terbaru sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, itu adalah salah satu untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada berapa macam, menjadikan mereka yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga berjiwa gotong royong, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Jadi intinya lah kalau di dunia pendidikan, dalam upaya mengembangkan atau nilai Pancasila itu kita mengharapkan melalui kurikulum Merdeka, yaitu membentuk generasi muda yang punya pemikiran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 5 macam tadi itu. Dalam masalah agama, Pancasila ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Sebagaimana dalam sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, itu sebagaimana kita ketahui yang menyangkut masalah akidah kepercayaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelaskan bahwa negara menjamin bagi masyarakat rakyat untuk beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi sekarang ini yang perlu kita kaji dan perlu kita pahami. Sebagaimana kita ketahui pada zaman-zaman sebelumnya itu rame-rame orang kembali mengkaji, memahami Pancasila. Dalam istilahnya dahulu itu ada P4, tapi sekarang agak tetapi agak jarang sedikit. Padahal dalam masalah akidah, masalah agama itu sangat penting. Seperti masalah ketuhanan Yang Maha Esa diatur dengan norma agama, norma moral, norma kesopanan. Nah, itu sudah diatur di dalam Pancasila. Dengan lahirnya Pancasila ini, kita sebagai pemuda, yaitu kita menghormati, mengenang, dan melanjutkan perjuangan dari pendiri bangsa Indonesia. Kebetulan saya juga anak dari pejuang, Papa Purnawirawan Abri. Jiwa saya tumbuh dari sana awalnya. Maka saya menerapkan juga kepada anak-anak saya, dimulai dari di dalam rumah dulu. Untuk tantangan saya kira pasti ada, apalagi dengan kondisi zaman sekarang ini, dengan kemajuan teknologi, kemudian alat-alat elektronik dan alat komunikasi. Kadang-kadang tidak semuanya yang di situ yang bersifat positif, tapi juga ada yang negatif. Tapi bagaimana kita berikan pemahaman kepada anak untuk memilah setiap, termasuk juga informasi yang didapatkan, termasuk baik itu media cetak maupun media elektronik. Nah, di sekolah kita, alhamdulillah kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, yang membangun jiwa-jiwa Pancasila. Salah satunya adalah kita di kegiatan sekolah itu kan ada istilah P5, pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, kita yang di sekolah itu P5-nya yang tahun kemarin itu kita laksanakan tentang kearifan lokal, di mana mereka diharapkan mengetahui dan bahkan bisa mencintai tentang tradisi budaya tradisional masyarakat Sungai Penuh. Apabila anak kita sudah belajar mengaji, walaupun dia tidak duduk di sekolah, insya Allah dia bisa salat, bisa baca Al-Quran, itu sudah menjadi peneliti, sudah diteliti, Pak. Orang yang bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, walaupun dia berbuat yang begitu maksiat, insya Allah kelamaan dia akan kembali kepada kebenaran. Tapi kalau dia bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa, itu agak sulit kembali kepada kebenaran. Jadi ini suatu tantangan bagi kita di tengah-tengah masyarakat, dengan bukan kita tidak menolak bahwa ini kemajuan zaman, tidak. Sekarang sejauh mana kita, baik para ulama, para mubalik tadi yang sampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, sesuai dengan peranan kita memilah. Sehingga di dalam teknologi ini kan ada filternya, mana yang baik, mana yang tidak baik.
Jadi maka untuk itu mudah-mudahan ya, sekarang ini sudah Pak Wali Kota sudah membangun suatu program, membuat suatu program yang istilahnya rumah tapis setiap kecamatan satu. Di mana kita sebagai pemuda juga pemudi Indonesia mengimbau untuk bersatu dalam kebaikan begitu Mbak Eni. Jadi di sini kami ingin kita sebagai pemuda Indonesia menanamkan kebaikan. Kita selaku warga negara Indonesia, kalau dalam agama kita bagaimana menanamkan qiratul Islam, cemburu Islam itu secara pribadi, secara akidah masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa harapan kita memang Pancasila ini merupakan dasar negara, filsafat negara kita. Mari kita bagaimana kita melestarikan, mengkaji kembali. Semoga Pancasila ini memang seluruh warga negara kita memang memahami, mengerti. Ini adalah merupakan satu dasar, ini merupakan filsafat negara kita. Sebagai generasi muda kita berharap, karena disinilah menjadi dasar negara kita, karena di situ sudah tergabung di dalamnya, baik berhubungan dengan masalah keagamaan, masalah persatuan, masalah kemanusiaan, itu sudah ada di situ, karena mengandung nilai-nilai filosofi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.